ditetepin adanya Allah. Kaidah 99-nya kemarin pakotu kalaka dzatiyatun. Aslinya kamu itu sangat butuh kepada Allah, ketergantungan. Terus wurudul asbab mudzakiratul laka bima khafiya 'alaika minha. Datangnya sebab-sebab sakit, kalau punya duit, pusing, banyak masalah, itu cuma pengingat-ingat dari perkara yang kamu lupa. Kalau kamu itu takut, sangat tergantung ke Allah. Makanya kita dikasih sakit, pusing, kalau punya duit. Tujuannya itu ngingetin kita kalau kita ini gak daya dan upaya. Wal pakot udah tiap wal pakot udah tiap kepakotan yang aslinya ini, aslinya kita pakot latar bau hal amali kagak hilang, sebabnya disebabkan ada perkara-perkara yang nyenengin. Banyak duit, sehat. Sehat bukan berarti kita orang pakot, orang butuh kepada Allah. Cuman biasanya orang itu lupa. Jadi manusia itu kalau sehat lupa kalau lagi sakit, kalau lagi senang lupa kalau lagi susah. Lagi susah mah ya Allah, tiduran ya Allah, duduk ya Allah, jalan ya Allah. Ya pas sudah sehat mah gagah, kaya sehatnya orang butuh Allah. Padahal sehatnya disehatin ku Allah. Jadi asalnya kita mah pakai. Makanya kata Ibnu Atha lanjutannya itu, khairu awqatika wa kunta tashhadu bihi wujuda faqatika. Waktu terbaik bagimu, waktu terbaikmu adalah ketika kamu sekarang udah lihat, udah yakin, udah sadar, udah tahu bahwasanya kamu itu fakor. Kita membutuh Allah. Itu udah lebaran. Mulai marifat itu dikit, naik marifat. Ya kenapa orang itu bisa sombong? Karena dia lupa hartanya Allah, kehormatannya dari Allah, kepintarannya dari Allah. Kenapa orang bisa sombong? Ya karena lupa Allah. Makanya orang kaya tadi miskin, orang sehat tadi sakitin, dikejar sakit. Orang biasa dipuji tadi hina. Nah kalau orang itu sehat, banyak duit, sadar butuh Allah, udah mendingan. Jadi tujuan musibahnya tapi bukan ngingetin ke Allah, apa ngangkat derajat, naik kelas. Kalau potongan kita makanya dihukum, kalau sakit biar ingat hukuman. Kalau punya duitnya kita makanya dihukum, biar kemari duduk di depan pintu buah kata Allah, gak bahaya kita mah kalau seneng baik. Bahaya kita mah kalau semua orang bersama kita, bahaya. Nenggreng, kalau dua lagi baik. Makanya yang resep gede sadar apa? Iya orang apa? Hidup ini di luar kendali kita. Jadi jangan capek-capek kita mikirin anu itu kesal dia mau buah apa pengen biar sedang siksa kita. Ya, kalau kita pikir-pikir ya udah kesel ada dia. Habis waktu kita kalau cuma pengen ngejar orang biar suka sama kita. Dan kalau cerita Luqmanul Hakim yang dia anaknya cucunya naik keledai, kita ke pasar, keledai ditutup berdua dia. Kata orang geblek bawa keledai orang ditunggangi ditutup, ngapain dibawa? Ditunggangi cucunya, ditaikin. Itu anak orang tahu diri, orang tua disuruh nutut, diturunin anaknya, dia naik. Orang tua orang punya pikiran, ditunggangi berdua, orang-orang punya otak, keledai diberduain, ngasal diturunan, tuntun udah, itu tadi tuntun udah, ngapain dibakar dituntun. Nah tentu begitu orang mah udah capek kita nggak perlu ngukur orang baik. Perasaan capek.
Nabi gitu ahlaknya kayak gitu, dia ada musuh kalau di potongan kayak gitu. Nabi ahlaknya cakep, musuhnya banyak. Dia kalau lagi lewat di juga ya, lagi sujud ditimpain apa tai onta basah. Kita makan orang kayak begitu lah. Mikirin orang gede sama kita sampai kita yang sakit. Jadi ya kagak sengaja, kagak bukan berarti terus masa bodoh orang bodoh itu mau punya pikiran. Artinya kita mah udah ya senyum, udah baik, terus masih dikit-dikit apa masalahnya? Gitu. Bukan berarti terus kita apa? Saya mah masa bodoh, ya itu mah gak ada akhlak. Gitu. Cuma kalau kita udah begitu masih gitu, ya udah selesai. Gitu. Masih tak. Jangan ngomongin gue jelek baik ya. Apa itu yang ketahu yang ternyampe sama lo omongan jelek, yang orang nyampe ke lo lebih banyak. Terus kaidah lanjutannya kemarin itu mata awhasa kamin kholki Pak Lamanawi yuridu ayat tahalaka babal musibih. Kapan waktu Allah bikin kamu jenuh sama orang, susah, minta tolong, kalau malu dadrahin angkat tangan, kesono angkat tangan, punya tangan, ya tempat bisa diambilin bisa. Udah ada gue orang harap sama orang, telat. Ini dari kemarin. Telat. Nah tapi kan kalau orang udah karena gak punya kesadaran, dia tuh bikin nyerah dewek. Nyerah itu berarti Allah ketahuilah pengen kamu ayat tahalaka babal unsi, Allah membuka pintu akrab, ada mesra sono kemari. Ya Allah, ya Nabi itu kan ikhtiar mah orang ngaso-ngaso dakwah di Mekah dimusuhi. Dulu yang mau jahatin Nabi Abu Thalib masih hidup, segan nama Abu Thalib. Yang mau jahatin Nabi ada yang segennya masih di Khadijah, keluarga Khadijah segen masih di Khadijah. Abu Thalib meninggal, Siti Khadijah meninggal, nambah. Jadi kalau yang orang segan nama Abu Thalib sama Khadijah mah nyakiti Nabi, tapi yang segan nama Abu Thalib sama Khadijah nahan. Makanya pas Siti Khadijah sama Abu Thalib meninggal, yang tadinya ngumpet-ngumpet sekarang makin nambah kan musuh Nabi. Makanya disebut Abul Hazni, tahu duka cinta. Bingung Nabi curhat sama siapa? Biasa sama bininya, sama pamannya dilindungi. Taib, nyampe Taib diterima, senyum. Saya mau dakwah, ajak orang bertauhid kepada Allah, senyum. Tapi di belakangnya, jadi orang preman pasar, bocah kecil suruh bagelin Nabi kalau lewat. Tapi kalau di depan Nabi, iya Muhammad kita masih saudara. Pulang dari Taib, Nabi berdarah, ditepukin asa di Purforma. Kodokot hilati ini. Ya Allah, udah nyerah, udah habis upaya saya. Jadi Nabi itu kalau masih punya ide, punya usaha. Udah mentok baru kodokot hilati ini. Ya Allah tolong saya. Itu katanya sebab Nabi terus di Isra Mi'rajnya. Nah. Jadi orang itu karena udah nyerah sama ilmunya, nyerah sama ijazahnya, nyerah sama saudara, nyerah sama temen, baru ngadep ke depan Allah. Walaupun telat tapi mendingan daripada ke Gunung Kawi. Karena kalau orang lagi kepepet kan enak doanya. Ya Allah, bagi sholat duha tuh, kalau lagi orang punya duit doanya enak. Kalau punya duit kan borong cair, sholat duha doanya biasa. Biasa harus jujur hati. Tahriju ikana pisama anzilhu wa ikana baidan faqoribu wa ikana qalilan faqasirhu. Enak doanya. Duit. Kalau orang punya duit, ya Allah, kalau rezeki saya jauh, itu namanya unsur mesra. Ya Allah, kalau dikit banyak, ya Allah. Oh iya. Kita tuh doa sampai hati biasanya kalau lagi begitu, sakit, pusing, susah. Nah kita tuh sudah sering kan, ya guru dikasih sakit, guru dikasih susah, tapi belum begitu.
kata nggak dikasih begitu kita udah bisa begitu. Udah nggak perlu. Ya udah nggak perlu dikasih susah, dikasih kaya kayak ya Allah kekayaan saya hanyalah darimu. Jangan kan ke orang, ke Tuhan besok. Dia kalau lagi sehat, ya, jangan ke orang, ke Tuhan. Lalu lupa doa, lupa ke Tuhan. Nah, udah sadar kita sangat ketergantungan butuh ke Allah, gak daya upaya. Udah jenuh sama orang, nah baru mata atlaqul lisanaka bitolak. Ini kuncinya. Ketika Allah mutlakan, dilepas mulutmu buat doa, fa'lam annahu yuridu ayyutiyaka. Ketahuilah sesungguhnya Allah pengen ngijabah, dikabuli. Kenapa tadi? Karena udah putus harapan kepada selain Allah. Keadaan udah sangat mendesak. Ya Allah, ya Allah. Jadi makanya salah satu syarat doa dijabah itu ya kepepet. Udah putus asa sama selain Allah, kagak niat sebab. Kalau kita kan tapi doa, tapi masih niat kanan kiri, masih niat orang, masih niat usaha. Ya doa kita mah ubudiyah. Ya. Makanya al-arif la yazulu ibiraruh. Orang arif bilang, orang yang kenal Allah itu senantiasa selalu dalam keadaan kepepet. Wala yakunu ma'a ghairillahi qararuh, dan tidaklah ada selain Allah yang membuat dia tenang. Ketenangan yang ada. Kalau kita kan ya kalau punya duit tenang kita adanya di duit, tenang kita di sehat. Nah kalau dia mah mau sakit mau sehat, Allah. Kalau udah bisa begitu kabarin saya. Bukan ada ulama ya, 30 tahun dikasih sakit, sampai kayak datang pisang udah tiduran. Sampai di lubang kasurnya itu dikasih lubang buat buang air sama buang kencing 30 tahun. Itu kalau dijenguk orang, kesian keadaan kamu. Kenapa kesian sama saya? Saya ridho, saya senang dengan apa yang Allah pilih buat saya. Itu ini dari Allah. Jangan bilang-bilang, tahu gak kamu apa setiap hari malaikat nyamperin saya, ngulang salam, saking sabarnya. Allah. Kayak Arumi kan mau meninggal itu, murid-muridnya mau pada sedih, keluarganya sedih. Kenapa nangis? Orang mati itu mau ketemu kekasih. Saya di alam dunia ini, ya sama Allah tuh jauh, punya jarak. Kalau saya udah mati, saya langsung hubungan sama Allah. Kenapa kamu nangis? Saya senang. Jadi dia kematian itu kayak orang mau nikah, pengantin, gembiranya. 104. Qala al-mu'allif Ibnu Athaillah Sakandari qaddasallahu sirrah sayyidillah lahu al-fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ana zawahiro bi anwari asari wa ana rosaro bi anwari ausobi. Apa namanya? Terterangi yang zahir, apa sih? Tersinari perkara-perkara zahir. Perkara zahir ini kita manusia bumi. Terteranginya dengan apa? Di anwari asari, dengan cahaya makhluknya Allah. Jadi makhluknya kayak bumi kan terangnya sama matahari, malam sama bulan, ini sama lampu. Jadi yang zahir itu diterangin sama yang zahir. Wa ana rosaroir bi anwari ausofi. Kalau yang menerangin batin hati itu bi anwari ausofi, dengan cahaya sifat-sifat keagungannya Allah. Jadi yang terangin hati mah keagungan, sifat-sifat keagungan Allah. Kalau zahir diteranginya dengan yang zahir.
makhluk diterangin dengan makhluk. Tapi kalau hati diteranginnya dengan sifat keagungan Allah. Li ajli dzalik apalat anwarud dhawahir. Karena itulah bakal hilang, tenggelam cahaya zahir. Matahari kalau udah sore hilang, ketutupan awan hilang, bisa hilang kalau cahaya zahir mah. Lampu ge kalau mati lampu hilang cahaya. Tapi walam takfal anwarul qulubi wasyarair. Tapi tidak akan tenggelam, tidak akan hilang apa cahaya hati dan syarair. Syarair itu hati yang lebih dalam lagi. Walidzalika qila inna syamsan nahari taghrubu bilail. Sesungguhnya matahari siang hilang dengan sebab datangnya malam. Wa syamsul qulubi laisa kadibu. Sedangkan cahaya mataharinya hati tidak akan bisa hilang. Jadi maksudnya gini, ini kan cuma kayak orang masuk dan mempertegas semua yang di alam dunia ini bakal hilang. Lalu senang dengan bangga dengan ilmu mah kita mati ke copot. Bangga dengan harta mah kita mati ke tinggal. Kalau orang harta ninggalin kita ya ketipu, bangkrut, atau kita ninggalin jabatan pangkat lepas. SBY lagi jadi presiden kayak seperti mah kita melihat lagi ngenes Jokowi bulan baru berapa bulan. Iya ternyata segitu doang gitu pangkat-pangkatan itu. Ustaz ya sama ya Ustaz. Coba Ustaz dikasih gila udah orang yang kemarin kalau dibilang dijalin. Ya artinya berapa banyak orang yang lagi hidup gagah udah mati tetangganya inget ke orang lagi tuh semua bakal hilang. Nah yang bakal kebawa ke kalape mati itu cahaya hati apa ma'rifat kenal Allah, ilmu, kelembutan pemahaman tentang Tuhan. Kan kalau ilmu mah gak kebawa mati ilmu deh. Yang kebawa mati mah pahala amal. Jadi kenapa amal bisa nyiptain pahala? Karena amalnya make ilmu. Kayak rukun wudu ada 6. Akhirnya pas dia wudu sesuai cara ilmunya, cara wudu. Potensi pahalanya ada. Tapi kalau wudu gak pakai ilmu, ya amalnya kita tolak. Karena gak pakai ilmu, gitu. Sholat sama. Nah yang kebawa mati apanya? Pahala amal. Ilmu mah gak hilang. Tapi kalau ilmu ma'rifat, ketuhanan, kenal Allah itu kebawa sampai mati. Jadi buah dari ilmu. Cuma bedanya gini doang. Kalau ilmu mah kita cari ilmu dia udah mulia. Tapi yang tujuan dicari mah sebenarnya bukan ilmu. Apa? Efek dari ilmu. Karena dengan ilmu bisa sholat, bisa wudu, bisa kenal Allah, bisa ngerti cara doa, ngerti itu mah efek ilmu itu yang diperluin mah sebenarnya yang kita cari. Tapi kita nggak bisa nyampe ke situ tanpa ilmu. Akhirnya kita nyari ilmu. Makanya ilmu mulia karena dia bakal nyampein ke perkara yang mulia. Beda sama duit. Kalau kita nyari duit kan sama. Sebenarnya kita cari bukan duit, tapi efek duitnya. Kita butuh makan. Makan itu bisa ada dengan duit. Perlu tempat tinggal itu makanya kita cari duit, padahal bukan duit, efek duit. Coba kita nggak punya duit, pas pengen ngerokok ada, pengen makan enak ada, pengen kesono kemari bensin ada, ya. Mobil ada, ada, duit nggak punya kan? Bos mau jajalin cewek, yang lain bayar, kita mah nggak usah bayar, lama itu. Udah nggak butuh duit kita. Jadi sebenarnya kita cari bukan duit. Mas Yubri ngumpulin, oke. Lebaran pulang buat apa? Tujuannya mau mudik, bisa bagi di sono kemari, ya bukan duit. Kan? Jadi kalau duit mah jelek, dia jadi mulia dilihat dari tujuan nyarinya. Kalau ilmunya udah mulia, bedanya itu doang.
Itu kata Imam Ghazali di Ihya, bukan kata saya itu. Jadi ini mah ngingetin kita doang, apapun yang sifatnya dohir musnah. Makanya disebutnya fikih mah ilmu syariat, ilmu dohir. Dia mah cuma buat apa? Bener sholatnya, bener wudhunya. Ntar kalau keterima orangnya bukan bagian fikih, itu bagiannya tauhid, tasawuf, bagiannya sholat. Jadi ini mah cuma pengingat doang. Semua ini alam raya ini diterangin sama yang dohir, matahari, bulan, bintang. Tapi kalau hati mah diterangin sama ma'rifat, keallahan. Kemudian Ibnu Atha melanjutin, la yukhaffifa. Ini seharusnya ringan, seharusnya bisa menjadikan ringan. Alamal balai, sakitnya musibah, sakit, miskin, kehilangan harta, apa kehilangan nyawa, ya pak keluarga. Kan anak mah bisa duluan anak, bisa duluan kita. Seharusnya sakit musibah ini bisa lebih ringan angka untukmu. Dengan sebab apa? Karena ilmu, karena kamu tahu bi'annahu, sesungguhnya Allah subhanahu, maksudnya Allah huwa adalah Allah itu al-mubli ilaika, al-mubli laka, yang ngasih ujian kepada kamu, yang ngasih musibah kepada kamu. Harusnya jadi ringan musibah itu, karena yang ngasih kita musibah siapa? Allah. Kudunya mah tapi tetap berat ya. Iya, kebayang kita hilang sendal baru belinya sedih. Seharusnya kalau udah sadar hilang sendal kan musibah, takdirnya siapa yang ngatur? Karena karang yang nakdirin sendal ini hilang Allah, harusnya sakitnya jadi ringan kudunya. Walladzi wajahat ka minhul aqdar, maka zat yang apa namanya mengansrongin kepadamu takdir, huwa alladzi awadaka husnal ikhtiyar, dia adalah zat yang udah biasa kepadamu memilih yang baik-baik. Di situ terjemahnya gimana? Ada ya? Header dia. Kita kayak bingung ini apa ya? Itu gimana mas? Terjemahnya sampai dari atas. Agar sebuah cobaan terasa ringan untukmu, Allah perlahan menyadarkanmu bahwa dialah yang memberimu cobaan itu. Zat yang menetapkan berbagai macam takdir untukmu adalah zat yang menyiapkan pilihan terbaik untukmu. Sama, tapi kan apa konteks apa teksnya beda ya. Kalau ngikutin ini, kalau bahasa kitabnya itu, kalau itu udah lumayan bisa dipaham, tapi udah disesuaikan sama biar gampang dicerna. Kalau ini kan seharusnya bisa menjadikan ringan alamal balai kepada sakitnya musibah anka darimu. Apa yang bisa membuat jadi ringan itu? Ilmu taunya kamu bi'annahu subhanahu wal mubli laka, bahwa Allah yang ngasih ujian kepada kamu. Baladi wajahat kaminul aqdar, maka zat yang apa mengarahkan takdir menimpa kepadamu, waladhi awadaka husnal ikhtiyar, dia adalah zat yang membuat kamu terbiasa kepada pilihan yang terbaik. Jadi maksudnya mah apapun yang menimpa kita ini baik buat kita menurut Allah gitu. Cuman karena dia samar. Nah ini kalau di syarah hari ini, idza alima anna Allah ta'ala rahimun bih, kalau kamu yakin sesungguhnya Allah itu maha penyayang, yakin orang kita Allah maha penyayang, harus yakin kita. Muta'atifun alaih, Allah maha lembut, halus, lembut. Wa nadirun ilaihi, faqulu ma yuriduhu alaihi min anwa'il balaya war rozaya, maka apapun yang datang kepadamu dari Allah dari macam-macam musibah, yang bagi lahu alayyak tarisa bidzalik wala yubali, harusnya kamu gak peduli.
Musibah apapun yang datang ke kita harusnya kita orang peduli. Kenapa? Musibah yang datang ke kita dari siapa? Allah. Sedangkan Allah pasti maha penyayang. Apa yang kita takutin? Fainahu lam yata'awad minhu illa khairan lahu. Sesungguhnya Allah tidak akan membiasakan kepada kamu, ngasih kepada kamu kecuali yang baik buat kamu. Itu yakinnya di situ. Fal yusin bihi dzannu, maka baguslah sangkaan kamu kepada Allah. Wal yaqin anna dzalika ikhtiyaru lahu, dan kamu harus meyakini sesungguhnya itu adalah ujian pilihan dari Allah untukmu. Wa anna lahu bidzalika masalihun khafiyatun, dan sesungguhnya bagimu di dalam ujian itu ada kebaikan yang samar. La ya'lamuha illa huwa, yang tidak tahu hikmahnya itu, maslahatnya itu kecuali Allah. Jadi kita kan cuma suruh husnuzon doang. Nah ini makanya Allahu jamilul wasfi, Allah itu maha indah sifatnya. Karimul fi'li, Allah itu maha mulia perbuatannya. Kalau karim itu kan memberi tanpa dipinta. Layak sudu alama abdah illa limaslahati lahu. Allah tidak akan bermaksud nyakitin hambanya kecuali untuk kebaikan dia, sebagai padlan wa minanan, anugerah dan kenikmatan-kenikmatan. Wa kama awadaka ma tuhibbu, maka seperti Allah membiasakanmu perkara yang kamu suka, fasbir lahu ala ma yuhibbu, maka sabarlah kamu terhadap apa yang Allah suka. Jadi kalau Allah milih kita dikasih sakit, berarti Allah sukanya kita ini sakit. Harusnya kamu senang. Kenapa? Karena ini pilihan Allah ke kita. Allah senangnya saya sakit. Jadi besok kalau sakit belajar, alhamdulillah. Saya bentar belakangan belajar, aja dulu. Alhamdulillah. Karena yang dia lihat siapa? Allahnya. Waladhi awadaka husnal ikhtiyar. Kalau di sini kisah-kisahnya banyak. Contoh-contoh. Liyukhbib alamal bala alaika. Kayak musibah ketusuk duri umpamanya. Mamin muslimin, hadis ini yusaku bisaukatin. Tidaklah seorang muslim itu ketusuk duri kena susuk. Illa kutiba lahu darajatan, kecuali ditetapkan baginya derajat. Bahkan sini mayuridillah bi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka orang itu akan dikasih musibah. Dan kalau hadis Nabi ini Pakuturian Rasulullah naqala lirrajulin alladzi qala lahu usini. Ada seorang laki ketemu Nabi, terus dia minta nasihat, ya Rasul, kasih saya wasiat. Kata Nabi, la tatahammillah bi syai'in qadahu 'alaika. Jangan kamu berburuk sangka kepada Allah dalam sesuatu yang Allah tetapkan, Allah takdirkan kepadamu. Hadis yang lain, ajabali amril mukmin. Sungguh ajaib, luar biasa urusan seorang mukmin. Inna amarahu kullahu khairun. Sesungguhnya perkaranya semuanya itu baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mukmin. Enggak ada yang bisa begitu kecuali seorang mukmin. In asobahu khairan lahu. Lalu in asobahu khairan lahu.
Apabila dia kena kebaikan, dia bersyukur. Ini hadisnya dan iyalah itu bagus buatnya. Wa in asobahu dzurru asobaro, kalau dia kena doro itu bisa penyakit, kesusah. Pasobaro, kemudian dia sabar, karena khairun lahu, maka itu jadi bagus buat dia. Ma yasibul mu'min, tidaklah terkena musibah seorang mukmin min wasobin wala nasobin, capek, sakit, lelah, wala hazanin, sedih, hatal hamma yahumuh, illa kafarallahu bihi min sayyiati, kecuali Allah akan menggugurkan dengan sebab itu semua kepada dosa-dosanya, salah-salahnya. Mamin muslim yusibuhu adza, tidaklah seorang muslim terkena sesuatu yang menyakitkan, min marodin, umpamanya seperti sakit, illa hatallahu anhu bihi sayyiati, kecuali Allah rontokkan darinya kejelekannya, dosa-dosanya. Kama tahutus sajaratu awraqaha, seperti rontoknya daun dari puhunan. Karena kalau itu dari Nabi, hadis Buraidah, ma musibah abdun ba'da dinihi, tidak dikasih musibah seorang hamba bi asyadda min dhahabi basarihi, yang lebih berat dibandingkan dihilangkan penglihatannya. Si buta nggak bisa melihat, atau nggak bisa melihat. Wa ma dhahaba basaru abdin fasobaru, dan tidaklah orang itu jadi nggak bisa niat, buta, kemudian dia sabar, illa laqiyallaha wala hisaba alaih, kecuali balasannya itu dia akan ketemu Allah dan dia tidak akan dihisab amal, masuk surga. Jadi kalau orang dikasih nggak bisa melihat, terus dia sabar, itu balasannya ketemu Allah dan tidak dihisab. Banyak ulama-ulama kita itu yang lahir-lahir hidupnya itu gak melihat. Abu Zakaria Al-Ansori itu gak bisa melihat, tapi kitabnya banyak, muridnya murid. Cuman syaratnya kan sabar, terima, ridho. Kan orang kena musibah itu dulu kalau di Syarah Jibril itu kebagi 3 orang kena musibah. Yang pertama kena musibah dia sabar. Kalau dia sabar itu jadi sebab ngapusin dosa. Yang kedua, orang kena musibah dia redo, taslim, terima, senang aja. Karena tadi yang ngasih Allah, yang ini biasanya mau diangkat derajat. Yang ketiga, ada orang kena musibah ngarah sulak. Allah, apa saya kesono kemari ngeluh. Barang siapa ngeluhin Allah kan kayak dia ngaduin Allah ke orang-orang, kayak Allah teh jahat. Nah yang begini dosanya nambah. Tinggal kita ada, kalau kena musibah kita di mana ada? Boleh nengok. Jadi kan gini, kalau aslinya kita disuruhnya begini, tapi kan buat begini itu kita ini perlu proses. Alhamdulillah ngaji kita tasawuf itu bukan berarti kita jadi sufi. Ngaji deh dulu gitu. Makanya mah belum satu-satu. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu, kalau Allah cinta kepada seorang hamba maka dia akan diuji. Pain sobaro ijtabah, kalau dia sabar maka dia dipilih. Pain rodia istofah, istofah ini dipilih mah dari besi ya. Istofah Islam ini bagus dua-duanya.
Jadi banyak cerita ulama-ulama dulu itu yang dikasih musibah. Dan kalau Urwah itu waktu kakinya dipotong itu kan dipotong, kita dikubur. Dia ngomong apa kau? Ya Allah, kau tahu kaki saya pernah dipakai maksiat. Kau hukum, kau ambil satu, sisanya tapi masih banyak. Tangan dua, kaki masih sisa satu. Ya kau ambil masih sedikit ya Allah. Urwah itu. Tapi itu Adil begitu guru. Apa ya? Kalau punya kopi lari kemari. cuma begitu dia lah. Kudu belajar Allah itu maha penyayang. Nggak mungkin nakdirin kita itu jelek buat kita. Yang menimpa kita itu pasti baik buat kita menurut Allah. Cuma hikmahnya aja samar itu yang ketutupan. Nah, saya rasa itu makanya cerita yang kuda itu jadi saya ulang-ulang. Tapi ceritanya dari orang Cina itu. Cerita Konfusius, kebijakan Lao-tse. Yang orang punya kuda bagus, sekampung itu pada kesirian itu kudanya bagus. Dia mah biasa aja punya kuda bagus. Kapan waktu kudanya hilang, lari ke hutan, kabur. Kata orang kampung kasihan dia itu kudanya hilang. Kata dia biasa aja. Kita kan nggak tahu apa yang terjadi besok. Dapat berapa hari kudanya balik lagi, bawa kuda liar dari hutan. Wah, untung ya kamu, kudanya kemarin hilang. Ternyata balik lagi ngajak teman. Biasa aja. Nah, kita kan nggak tahu apa yang terjadi besok. Anaknya akhirnya jinakin kuda karena itu kuda liar. Pas jinakin kuda jatuh, tergilir kakinya, patah apa? Kata orang, waduh kesian ya gara-gara punya kuda bagus liar dijinakin karena kaki anak kamu jadi patah. Biasa aja. Kita kan nggak tahu apa yang terjadi besok. Besoknya kerajaan kirim ke kampung-kampung darurat perang. Jadi orang yang masih muda, masih gagah di kampung itu disuruh wajib militer apa maju perang. Yang lain kan kalau nggak melepas anaknya karena denda tak kena hukum. Kayaknya mau nggak mau harus dikasih. Ini yang terserah kerajaan. Anak dia karena kakinya patah orang itu. Untung ya anak lu kakinya patah. Gue mainin anak gue pulang tahu tinggal nama, tahu cacat. Tahu itu, tahu mati, anak lu kok enak orang ikut perang cuma gara-gara kaki patah. Biasa aja. Kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Dan ceritanya ke situ doang habis. Dan kita masih penasaran. Bisa berikutnya. Tapi itu gambarannya begitu sekali. Jadi besok gitu, kalau kayak sakit apa? Anu ya, nggak tahu apa yang terjadi besok. Mati besok bisa. Memang kalau di kitab Aru ada cerita itu ulama pas meninggal dimimpiin, ditanya kamu dapat nikmat apa? Gimana keadaan dikubur? Saya dikasih derajat cakep sama Allah tinggi. Itu akibat amal ibadah yang mana? Kasih tahu saya, ntar saya tiru. Bukan karena amal ibadah. Kenapa? Saya waktu hidup musibah saya banyak, nggak ngaso-ngaso. Saya sabar. Ternyata upah sabar ini luar biasa Allah balas. Saya kalau dikasih hidup lagi pengen dapat musibah yang lebih berat dari kemarin dan saya sabar. Pahalanya pokoknya mantap. Makanya kalau wali-wali itu kan orang-orang soleh itu kalau 40 hari kita dapat musibah gak dapat masalah itu ketakutan. Ya Allah, apa kau telah melupakan saya? Karena kan kata Nabi ini ada hadis Nabi itu yang ngeri-ngeri sedap. Kalau seseorang ditakdirin dapat derajat tinggi atau masuk surga, tapi amal ibadah dia kalian nyukupin buat nyampe derajat itu atau buat masuk surga, tapi dia takdirnya masuk surga. Allah akan kasih dia musibah, sakit apa, upah sabarnya itu, upah ridhonya itu akan mencukupi poin derajat yang udah disiapin buat dia. Jadi besok kalau umpamanya sakit, kenapa ini sakit? Jadi wali kali tuh. Kayak Tuhan pengen ngebut derajat Tuhan gitu.
Gitu. Tetapi kan orang kena musibah itu terbagi dua, musibah teh. Jadi kan kalau bala ada ujian, musibah sebenarnya hampir konotasinya itu hampir sama. Tapi ada orang yang dapat musibah itu karena hukuman, kita sering lupa Allah, apa ngelalaiin sholat, apa suka ngakhirin sholat, ngentek sholat, terus dikasih kelempengan dunianya susah. Itu yang diingat-ingat harus salah kita dulu. Apa ini ya Allah, iya banyak kelalaian saya. Jangan langsung tarik ujian. Kita lagi diuji karena ujian membuat orang soleh. Soleh benar. Kan kita kan jangankan soleh, lo pengen soleh jangan-jangan keluar. Jadi gitu, mana habis kokot. Jadi kalau kita masih punya salah, belum bayar, kira-kira itu orang masih sama kita murah hati apa masih gede? Berarti kita harus bayar. Bini kayak saya pagi-pagi kasih seduh kopi apa orang? Orang. Lah kan harus bayar. Minta maaf. Kalau ke Tuhan kan istighfar. Lah kita hari ini udah minta maaf belum tahu. Dosa kita banyak apa dikit? Wah, banyak. Saya dikit. Baru habis gitu. Dosa kita kan banyak, sampai susah kita ngitung dosa kita itu. Tapi taubat kita kan gak pernah memenuhi syarat. Taubat itu kan syaratnya yang pertama nyesel. Ingat ada dosa kita yang udah kita seselin atau belum? Gak usah jawab sama saya sih, gak sama diri dewa. Karena dosa yang situ seselin. Apa pernah ninggalin sholat, apa pernah nyium banci. Tahu itu dosa, tapi timbul rasa nyesel, belum kita bentuk tobat. Terus janji gak bakal ngulangin. Kalau kita kan Awas lah. kalau punya duit, baru minta ampun, jadi nyesel, jadi orang ngulangin, baru istighfarnya sah. Itu yang disebut tobat nasuha. Kalau kita takut sama dosa pernah ninggalin sholat, minimal di hati kita ini kita periksa, adanya ya Allah saya nyesel dulu pernah ninggalin sholat. Kalau belum ada, takutnya dosanya masih nongol, siksanya takutnya masih nongol. Karena kita kan minta ampun sama Tuhannya, minta ampun dari lari. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ampunin ya Allah, ampunin ya Allah, ampunin ya Allah. Kayak orang bercanda. Ya kalau syarat taubat makan berat. Tapi semua kitab tasawuf pasti mukadimahnya itu tobat. Tobat dulu, baru layak dia jalan nyamperin kepada Allah. Dan kita mah jangankan tobat, niat maksiatnya masih ada. Terus pengen jadi orang disebut soleh, mimpi kita main di mimpi. Jadi udah nih kita begini, soleh. Saya cinta orang soleh, balas minum. Udah doa andalannya itu kita mah. Saya cinta orang soleh, tapi saya bukan termasuk orang soleh. Itu mah yakin pasti bukan orang soleh. Jangan pakai bukan bahasa tawadu. Udah pasti. Emang udah pasti. Boro-boro soleh, kepengen soleh kayak belum. Malam itu gimana biar punya anak soleh? Besok abang bikin bubur putih, bubur kuning. Bubur itu bubur kuning. Kenapa? Ya kenapa? Soleh, ternyata kamu soleh semua. Kan paling bener katanya. Baru saya mau masak bubur. Jadi ya itu. Jangankan soleh, kita mah pengen soleh, jangan belum. Udah kayak kita mah ngaji. Wallahu a'lam bishawab. Syarat itu. Tapi itu jauh banget tuh bab muamalah tuh. Dia kan buru-buru ke bab muamalah tuh. Satu bab satu bab. Paslun wa yalzamu fil mayit dafnan. Wajib kepada mayit itu 4 perkara: mandiin, ngapanin, nyolatin dan nguburin. Ada 2 orang yang gak boleh dimandiin dan tidak boleh disolatin. Orang yang mati syahid di medan perang, sama bayi keguguran yang lahir dalam keadaan mati. Wayu kesalu al mayit, dipandiin mayit mitron secara ganjil. Apa 3, apa 4, apa 5, apa 7.
Wa yakunu bi awali ghuslihi sidrun. Dan wudunya ada di awal basuhannya itu dicampur pakai sidir, daun bidara. Wa bi akhirihi syai'un minal kapur. Basuhan terakhirnya ntar dicampur sedikit kapur. Segini doang. Neranginnya. Kalau apa? Akhirnya ya. Udah gitu. Udah ngerti ya? Udah. Jadi karena dia kita sederhana diringkas. Kalau di malah lebih panjangan di Riyadul Badiyah kalau nerangin apa? Mayit apa mandiin mah. Jadi kan kalau mandiin mayit itu sebenarnya 3 tahapan. Pertama itu belum mandiin, kita bersihin, ngebasuh kukubah. Jadi kalau mayit orang baru mati ditidurin, dipandiin, itu pertama belum mandiin mayit, nyiram, itu belum mandiin, itu membersihin. Ininya ditekan, keluar kotorannya, terus tangan kita pakai apa ini? Bukan kapas, kayak sobekan kain, hidungnya, hidung, ini kuping. Hidungnya, ntar yang dipakai di hidung, yang di kuping jadi ke hidung, ganti apa? Baru. Jadi cebok kan gitu. Berarti kan mandi mayit itu nggak telanjang bulat, dia ditutup, apa dikainin sarung, apa tutup atas bawah tutup. Jadi nggak orang mandi mayit itu nggak ngeliat gini kan, tangannya doang yang main. Tangannya, nah itu ntar apa? Nah itu baru belum mandiin itu. Itu bersihin mayit, dibersihin dulu, disabunin, dakinya apa digosok, terus kucurinnya kan nggak boleh langsung, gitu. Tangan, karena dia perih masih, karena ruhnya ini masih nyambung sama jasadnya. Apa yang dirasain jasad, dia kan perih kayak dikelep gitu. Kan di situ ngalamin tenang. Gantian. Ini ruhnya masih connect, rasa sakit yang badan. Tapi kalau udah berapa hari, berapa minggu, baru dia koneknya putus. Kalau itu orang baru masih ngecas. Nah, itu yang pertama bersih dulu, itu belum lihat nawaikul gusta, itu belum lihat mandi mayit, bersihin mayit, ngeramasin, nyabunin, kotorannya ditekan apa. Nah, ntar ini udah bersih semua, sabunnya udah disiram, nah baru kan sampo, sabunnya udah habis. Tapi itu udah mandi apa belum? Belum, itu lagi bersihin mayit, basuh mayit, mengubah kalau bahasa Sunda, baru ubah mayit. Nah, baru dah wuduin, nah, itu baru niat. Nah itu baru, tapi mandiin udah belum? Belum. Baru niat wudu, wajib niat wuduin sunnah, niatnya wajib. Niat saya udah wuduin mayit, letakin wudu apa ke kumur dulu. Itu dia apa? Yang mulutnya dibuka, tuangin air. Tuangin kiri buat hidung mah kan asalnya dibasahin, masukin ke dia. Udah termasuknya udah bersih hidung. Baru buka kan biarnya. Buka. Yang penting jangan terlepas. Makanya ambil itu kudu ngerti bener itu cara apa? Wuduin tangan kanan kiri. Makanya nggak bisa sendiri dia. Harus ada yang nyandong air, kebutuhan airnya. Nah, kalau udah selesai kaki semua, dah selesai wudu, sekarang mandiin. Mandiin wajib, niatnya sunnah. Kalau wudunya sunnah, niatnya wajib. Nah, kalau mandiin wajib, niatnya sunnah. Niat saya mandiin ini jenazah. Nah, baru dah biasanya di senderin, ada yang ganjel di belakang. Nah, ini yang tinggal guyuran kayak ini. Jadi udah gak perlu sabun, gak perlu sampo, kan tadi udah dibersihin. Nah itu baru diguyur, pelan-pelan diratain 1, 2. Nanti yang ketiga itu pakai kapur, tapi jangan banyak-banyak, jangan sampai airnya berubah nama, jadi nama air kapur gitu. Suruhnya sedikitnya gitu. Coba bentar kalau dia disebut air kapur, airnya udah gak suci, mensucikan, jadi mukoyan. Nah kalau udah disiram, baru digotok, didai, baru dikapanin, baru disolatin. Jadi teknisnya sederhananya begitu.
Dan kalau perempuan mah yang mandi kudu perempuan atau anaknya, walaupun lelaki boleh, atau suaminya boleh. Gimana kalau ada perempuan mati di sini, ada perempuan pisan, baru ada suaminya, itu kadang-kadang kata ulama udah gak usah dikati, tapi jangan disolatin karena belum mandi. Tapi kata ulama, kalau itu berdebat, kalau pikir pasti berdebat. Kata ulama, aku kalau mau disolatin mah menghina benar, solatin gue. Jadi kan kasus-kasus begitu malah kita nggak perlu lah bahas terlalu jauh, ya karena peluang ketemunya jarang. Kalau nanti kejadiannya ada, pasti hukumnya ada. Makanya saya di Umar itu kalau ditanya hukum perkara yang belum ada itu suka marah. Tuhan bagaimana kalau begini. Ditanya aja, itu kejadiannya ada nggak? Belum, ya antar aja. Kalau kejadiannya ada, pasti ada orang Islam yang bisa jawab hukumnya. Gitu. Jadi kalau gimana sholat kalau di bulan, apa ngadep Ka'bah, apa ngadep bumi? Ada nggak orang Islam yang udah kesono? Waktu itu belum, antar aja kalau udah di kesono baru saya cariin jawabannya. Karena mau percuma, tapi ada jawabannya. Wah, ini baru di wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin.